Halo semua, pernah gak sih kepikiran apa yang sebetulnya terjadi sama sisa makanan di kantin sekolah? Nah, ini tuh misteri yang terjadi tiap hari di seluruh dunia. Hari ini, kita bakal jadi detektif makanan. Kita akan pecahkan kasus sisa makanan di sekolah pakai petunjuk-petunjuk dari sebuah investigasi besar yang hasilnya, wah, bakal bikin kaget. Coba deh bayangin, apa makanannya langsung dibuang gitu aja? Terus, sebanyak apa sih tumpukannya? Ini bukan cuma soal penasaran loh, jawaban dari pertanyaan ini bakal mengungkap masalah yang sebenarnya gede banget, tapi sering nggak kita sadari. Nah, buat nemuin jawabannya, kita bakal bedah bareng-bareng hasil sebuah penelitian raksasa yang dilakukan di Italia. Ini bukan sekedar survei biasa ya, tapi penyelidikan yang super mendalam dan mengungkap fakta-fakta yang, ya ampun, mencengangkan. Oke, kita mulai investigasinya ya. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu nih, seberapa besar sih tempat kejadian perkaranya? Percaya deh, ini bukan investigasi kaleng-kaleng. Skalanya itu luar biasa. Bayangin ya, para peneliti ini mengamati hampir 110.000 porsi makan di 78 sekolah yang berbeda. Ini bukan cuma sampel kecil-kecilan. Data sebesar ini ngasih kita gambaran yang akurat banget tentang apa yang sebetulnya terjadi. Oke, kita udah tahu kan investigasinya sebesar apa. Sekarang bagian paling serunya nih, kita lihat bukti utamanya. Apa sih yang sebenarnya ditemuin para peneliti setelah ngumpulin semua data ini? Siap-siap ya, karena angka-angkanya mungkin bakal bikin Anda geleng-geleng kepala. 21,7%. Itu dia angka kuncinya. Artinya, lebih dari 1/5 dari semua makanan yang disiapin di kantin sekolah itu nggak pernah dimakan. Coba deh bayangin, dari setiap 5 piring makanan yang disajikan, 1 piring penuh itu akhirnya kebuang sia-sia. Terus gimana caranya mereka bisa dapat angka seakurat itu? Wah, mereka nggak main tebak-tebakan. Metodenya itu teliti banget. Jadi mereka nimbang makanan yang disiapkan, terus nimbang lagi sisa makanan yang ada di piring, bahkan makanan yang belum sempat disajikan pun dihitung. Semua diukur buat dapat gambaran yang utuh. Kalau tadi persentase kedengarannya masih abstrak, coba lihat angka ini deh, 117 gram. Itulah berat makanan yang dibuang oleh tiap siswa setiap hari. Angka ini bikin masalahnya jadi kerasa lebih nyata dan personal banget kan? Oke, kita udah tahu jumlahnya, tapi siapa nih tersangka utamanya? Maksudnya, jenis makanan apa yang paling sering berakhir di tempat sampah? Yuk kita lihat daftar buronannya. Dan ini dia daftarnya. Di urutan paling atas dengan tingkat pemborosan paling tinggi ternyata adalah sayuran dan kacang-kacangan. Ironis banget ya, karena yang kebuang itu bukan cuma makanan, tapi juga nutrisi yang justru paling dibutuhin anak-anak. Di bawahnya ada makanan pokok kayak nasi atau pasta, ikan dan telur yang tingkat sampahnya juga tinggi banget. Tapi investigasinya nggak berhenti di situ. Para peneliti ini nemuin beberapa petunjuk tersembunyi yang benar-benar mengejutkan. Faktor-faktor yang ternyata ngaruh banget ke seberapa banyak makanan yang dibuang. Nah, disinilah misterinya jadi makin seru. Petunjuk pertama, lokasi dapur. Ternyata sekolah yang masak makanannya sendiri di lokasi, sampahnya itu jauh lebih sedikit dibanding sekolah yang pakai catering dari luar. Bedanya lumayan loh, hampir 35 gram per siswa. Mungkin karena makanannya lebih segar atau baunya lebih menggoda selera ya. Ini petunjuk yang penting banget nih. Petunjuk kedua datang dari kalender. Ternyata musim juga ngaruh loh. Menu musim panas yang biasanya pakai sayur dan buah segar, sisa sampahnya jauh lebih sedikit. Begitu masuk musim dingin, yang menunya mungkin lebih berat, jumlah sisa makanan di piring ikutan naik. Dan ini dia, petunjuk yang paling bikin kaget. Jujur, saya sendiri awalnya ngira camilan dari rumah pasti lebih bagus dong. Ternyata datanya bilang sebaliknya. Justru pas siswa bawa bekal camilan sendiri dari rumah, mereka malah lebih banyak nyisain makan siangnya. Mungkin karena udah keburu kenyang duluan ya. Ini benar-benar temuan yang nggak disangka-sangka. Jadi, setelah lihat semua bukti tadi, artinya apa sih semua ini? Kenapa ngelacak tiap gram sisa sayuran di piring anak-anak itu jadi penting? Yuk kita simpulkan kasus ini dan coba pahami kenapa investigasi ini krusial banget. Nah, ini dia putusan akhirnya. Seperti kata pepatah kan, kita nggak bisa memperbaiki sesuatu yang nggak kita ukur. Studi ini ibaratnya ngasih kita penggarisnya. Dengan data yang akurat, kita akhirnya bisa mulai bikin perubahan yang beneran ngefek. Jadi studi ini tuh lebih dari sekedar kumpulan angka ya. Ini adalah titik awal. Untuk pertama kalinya, Italia punya semacam peta jalan yang jelas buat ngatasin masalah ini.
Sekolah dan pemerintah sekarang jadi tahu posisi mereka di mana, dan yang lebih penting lagi, mereka tahu harus melangkah ke arah mana untuk ngurangin pemborosan. Investigasi ini udah ngasih kita semua petunjuknya. Kita jadi tahu berapa banyak yang kebuang, apa aja yang kebuang, dan beberapa alasan di belakangnya. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita semua adalah, sekarang setelah misterinya terpecahkan, langkah apa nih yang bakal kita ambil buat mastiin lebih banyak makanan berakhir di perut, bukan di tempat sampah?